Saham turun sama dengan asing cabut, sama dengan sampai tambah turun lagi gitu kan. Sama jangan lupa rupiahnya juga melemah juga. Nah itu. Kan mereka benchmarknya US dollar. Nah, betul. Rupiah melemah, oh iya, free float market cap itu dihitung dari US dollar juga. Jadi sahamnya turun, IDR melemah, double-double gitu jadinya. Cuman sebenarnya yang menarik di bond market itu sudah mulai ada inflow ya dari foreign belakangan. Jadi di level-level yield segini itu some of the foreign investors itu mungkin sudah melihat yield kita udah cukup menarik gitu. Ini ada orang yang nanya nih, kenapa RDPT saya yang di bond pemerintah yield itu turun drastis hampir 50%? Cara hindari itu kayak gimana? Oke, hari ini kita podcast lagi sama Bro Sandar dari Makmur, udah gak usah dikenalin ya. Dan hari ini kita ada tamu yang pertama kali datang yaitu Rania. Thank you so much for coming. Beliau adalah Chief Investment Officer dari Star. Kelola uangnya itu 20 triliun dan khususnya apalagi hari ini kita butuh minta masukan apa yang terjadi hari ini. Soalnya per hari Jumat kesannya nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi IHSG tadi sempat minus 3%. Walaupun sempat recover, habis itu kita turun lagi di akhir sesi gitu ya. Jadi kita IHSG ini teman-teman yang investasi saham pasti udah tahu ya, pertama kali kita kenanya itu MSCI di bulan Januari. Udah recover dari 9.000 turun ke 7.000-an, recover ke 8.000-an, turun lagi gara-gara Iran War. Habis itu seolah-olah ada ujungnya, mereka udah berhasil negosiasi antara Iran sama US. Ya, lebih tepatnya sih tidak mengeskalasi ya. Tapi tiba-tiba ada deadlock, harga minyak $110 dan hari ini kita IHSG turun lagi. Jadi ada orang yang in out bisa aja kena triple kill gitu kan. Dan ini ada satu slide yang gue pengen share juga sih, ini lumayan menarik. Jadi ini adalah yang biru itu adalah IHSG, yang merah itu adalah IHSG minus market movers gitu. Bahasa gue market movers itu adalah saham-saham yang pairnya itu 100, 200, 300 dan juga minus, itu adalah market movers. Jadi yang merah itu adalah IHSG di take out saham-saham yang market movers, yang bahasanya adalah ya yang mungkin yang teman-teman kenal saham-saham konglo lah, gampangnya kayak gitu ya. Dimana menariknya tanpa saham konglo ini kita punya IHSG itu tuh turun setelah 5 tahun gitu. Justru gara-gara saham konglo ini naik gitu. Padahal kemarin waktu pertama kali MSCI crash, banyak narasi-narasi yang bilang, tuh kan makanya ngapain lu beli saham-saham dengan valuasi premium gitu kan. Nah makanya pengen dengar juga dari strateginya manajer investasi itu kayak gimana untuk menanggapi semua hal ini. Tapi kita pengen, sebelum kita kesana kita pengen understand background-nya Rania dulu. Mungkin boleh share nggak kayak what is your background, lalu Star itu biasanya dikenal dengan apa gitu. Oke, thank you so much ya for the time hari ini. Kalau Star itu mungkin kalau bagi yang belum tahu, Star itu mungkin dikenal di marketnya itu sekarang sebagai salah satu MI yang cukup lincah ya, one of yang paling lincah mungkin karena pertumbuhan AUM-nya dalam 2 tahun kebelakang ini cukup salah satu yang paling tinggi di market, dan kita juga dikenal cukup adaptif, berusaha mengeksplor untuk produk-produk inovatif baru di market. Mungkin kedepannya kita akan eksplor produk-produk seperti gold ETF ataupun lebih banyak lagi produk-produk dengan multi currency ya. Jadi bukan cuma berfokus di rupiah saja, dan juga mungkin alternatif investment juga kedepannya salah satu yang kita akan coba eksplor lebih banyak lagi. Jadi mungkin itu ya, Star itu mungkin di market sekarang sebagai salah satu yang fastest growing mungkin, dan juga lincah dan adaptif. Dan kalau aku mungkin sebelum dari Star itu background aku memang selalu di capital market ya. Jadi dari mulai fresh grad itu udah kecemplung di capital market. Sebelum awal-awal itu di sell side. Jadi di sell side sebagai sell side di sekuritas asing lah ya, sekuritas regional, sekitar mungkin 5 tahunan. After that aku baru masuk ke buy side, which is di salah satu MI asing, sekitar 5 tahunan, dan yang terakhir itu di perusahaan insurance asing juga yang mengelola investasi mereka. Iya.
Oke, kalau misalnya dari Sander ya, di reksadana, di Makmur itu Star kira-kira yang paling orang suka apa? Favorit produknya? Oke, kalau di Makmur tuh favorit produknya mungkin ada 3 ya. Yang pertama itu Star Stable Income Fund, terus ada Star Stable Amanah Sukuk sama Star Fixed Income Dollar gitu. Kalau Star Stable Income itu basically reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi korporasi kualitas tinggi, sehingga ya sesuai namanya returnnya cukup stabil lah gitu. Kalau Star Stable Amanah Sukuk itu versi syariahnya. Karena syariah, jadi pengelolaan portfolio bisa lebih fleksibel. Satu emiten bisa max 20% gitu, 20%. Kalau yang konvensional kan cuma 10%. Nah, makanya karena lebih leluasa ngelola portfolionya, nah returnnya harusnya lebih tinggi gitu. Ya, Nah, kalau Star Fixed Income Dollar itu versi US dollarnya gitu. berapa persen return dari segi dolar? Dari segi dolar itu return setahunnya 4%-an gitu. Jadi kalau lu tambahin dengan depresiasi rupiah kira-kira kan rata-rata 3 sampai 3,5% per tahun. Jadi net-net lu dapat 7 sampai 7,5% lah per tahun. Tahun ini sih kayak 9%. Gimana nih dolar kita udah 17.300 sekian, hampir 400 hari ini. Ya mungkin kalau misalnya yang RDPT setahu gue Star itu 7% ya, kalau nggak salah ya. Yang Star Stable Income berapa Star ya? Stable Income setahun sekitar. Setahun sekitar 7%. Yang amanah? Sukuk? Amanah mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya. Slightly higher kalau year on year. Iya. Dari segi AUM Star itu tuh lebih berat berarti ke reksadana pasar uang sama pendapatan tetap ya dibandingkan yang campuran sama-sama. Apakah itu benar? Lebih condong justru ke pendapatan tetap ya. Oke. Kita memang dikenalnya lebih fokus di situ karena ada track record juga di mana reksadana pendapatan tetap kita itu cukup konsistennya performance-nya in the past 1 or 2 years gitu. Dan mungkin juga ini seiring dengan perkembangan market juga ya. Kalau kita lihat ke belakang itu in the past 1 year justru memang AUM market itu yang growth-nya kenceng, yang demand-nya banyak itu memang di aset kelas pendapatan tetap ya, fixed Betul. income itu. Jadi sebenarnya seiring dengan demand di pasar, seiring juga dengan underlying asetnya, di mana di belakangan di 2 tahun ke belakang itu kan fixed income mungkin secara aset kelas outperforming saham ataupun yang lainnya gitu. Jadi mungkin itu sejalan dengan itu sih. Betul. Itu menariknya sih. Tadi pengen bilang, soalnya menariknya sekarang RDPT bisa ngasih 7% return dalam jangka bisa 5 tahun. Itu aja, lihat aja harga saham perbankan berapa hari ini gitu. Udah outperform Betul. saham-saham perbankan gitu yang kita anggap sebagai harusnya high risk, high return gitu. Cuman belakangan kan ya returnnya lagi kurang seksi gitu. Nah tapi kalau misalnya gitu responsnya manajer investasi, ini kan teman-teman banyak yang kungfunya beda-beda. Ada teman-teman yang kungfunya itu trader, investornya juga ada yang percaya dengan saham Konglo dengan premium valuasi, ada yang percaya dengan teguh dengan big banks gitu kan. Nah, pengen kasih pencerahan deh, kayak strateginya Star dalam mengelola dana, terutama kalau misalnya kita ngomongin yang saham itu kayak gimana menanggapi menanggapi saham-saham perbankan yang turun, tapi kita lihat saham-saham Konglo itu justru yang relatively recover gitu dari market bottom. Oke, kalau di saham ya, untuk fund-fund saham kita itu tahun ini jujur mungkin kita lebih condong ke saham berbasis komoditas. Jadi commodity stock lah fokusnya untuk year to date ya, karena kita melihat memang lebih potensinya dengan harga komoditinya naik, harga energi naik, terus rupiah juga depreciating. Jadi mungkin kita memang dari sisi portofolio saham itu majority memang kita lebih berfokus di commodities gitu. Tapi kalau misalnya dilihat ya, kayak apakah ada yang apa yang mengakibatkan penurunan saham Indonesia tuh sekarang segitu drastisnya gitu? Kalau misalnya kita lihat asing outflow-nya sekali mereka jualan tuh nggak main-main, 800 miliar lah 1T gitu. Kalau asing keluar ya, kayak kenapa, apa yang salah? Kayak apakah fundamental perusahaannya itu ada isu kah atau gimana gitu? Sebenarnya ini kalau kita flashback dikit kan memang amat sangat cukup di-trigger oleh beberapa event ya, which is mungkin yang notable banget mungkin itu MSCI. Ada potensi penurunan
mau di downgrade ke frontier market, which is tapi menurut kami sih itu mungkin very very unlikely, which is Low probability. very low probability. And then ada juga itu mungkin nggak mungkin gitu atau low probability, tapi ada juga potensi downweight itu tadi kayak Indonesia mungkin sekarang di global MSCI index itu 0,8% atau 1%, apakah ini akan terus tergerus ke 0,6 gitu misalnya. Jadi itu ada probability itu juga yang mengakibatkan dengan probability itu potensi outflow itu sangat mungkin terjadi pada saat next rebalancing di bulan Mei ini, which is in 2 to 4 weeks time ya. Jadi the foreign investors yang sebenarnya memang kalau kita breakdown lagi itu fokusnya masih atau holding mereka tuh masih sangat heavy di financials. Jadi the likes of top 4 banks itu foreign holdingnya itu cukup tinggi, 50% and above itu foreign masih. Nah, jadi mengakibatkan begitu foreign investors itu mau keluar gitu ya karena ada potensi MSCI downweight ini atau rebalancing ini, jadi yang mereka punya atau mereka fokusnya holdingnya banyak itu ya di saham-saham perbankan ini. Jadi in short si saham-saham perbankan ini memang nggak bisa dipungkiri mereka ini masih foreign holdingnya masih sangat tinggi dibandingkan let's say saham-saham yang non financials gitu. Ini secara general ya. Ya, nah gue pengen make clear deh. Soalnya kan kayaknya kesannya kan adalah yang tadi kalau misalnya kita ke Frontier tuh udah problem solve lah. Kesannya yang kita harapkan gitu ya. Jangan sampai ada surprises kalau misalnya itu beyond my control gitu kan. Tapi kan ada satu lagi tadi mengenai kita bisa tetap ada outflow. Nah di Mei nanti kan bahasanya adalah freeze. Freeze itu artinya apa? Apakah artinya itu dua arah? Jadi mereka nge-freeze outflow dan inflow, atau freeze itu artinya cuma satu arah gitu. Mereka nggak mau consider emiten baru buat masuk, tapi kalau misalnya bobotnya itu turun gara-gara beberapa hal. Misalnya kan kemarin kayak formula untuk ngitung free float market cap berubah. Habis itu dari segi roundingnya ya, tadinya rounding itu per 5%, sekarang per 2,5% bisa ada outflow. Nah apakah outflow itu masih tetap terjadi walaupun kita itu di freeze di bulan Mei nanti? Ya itu sebenarnya makanya it is important to watch out nanti tanggal 12 Mei. Sebenarnya masih banyak moving parts ya. Jadi kalau freeze itu yang pasti freeze itu tidak masuk, ya, inclusionnya tidak ada, new inclusion tuh udah pasti nggak ada. Jadi yang sekarang debatable itu apakah itu tadi ini bisa di exclude apa enggak yang kemarin sudah ter-highlight sebagai high concentration itu. Moving parts-nya itu banyak sekali, not only MSCI factor, tapi juga perlu diingat juga karena MSCI itu dalam perhitungan itu selalu relatif ya. Di global index itu relatif banget. Jadi misalnya kalau kita memang performance-nya, return-nya dari market tersebut has been turun gitu kan, turun terus, tapi yang lainnya mungkin naik. Jadi secara on relative basis nanti our weight itu di global index ini juga mengecil. Which means itu jadinya bisa jadi kita juga itu trigger outflow juga. Nah itu kan spiral yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Mungkin tadi kalau misalnya teman-teman gak nangkep, gue sedikit jelasin apa tadi yang Tania sempat share. Intinya adalah kan kita kan dihitung berdasarkan free float market cap. Ya kan, free float market cap adalah jumlah saham yang dipegang sama asing ini dikali dengan harga sahamnya gitu kan. Itu kan adalah free float market cap. Cuma kalau misalnya harganya turun, artinya kita punya free float market cap turun gitu. Dan kalau misalnya negara-negara lain itu naik, artinya kan kita kan selalu persentase dibandingkan dunia punya berapa yang nanti misalnya Vietnam masuk Vietnam berapa, negara Korea berapa gitu kan, negara-negara lain China berapa gitu kan. Nah otomatis kita bobot bisa lebih turun lagi gitu jadinya kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, apa ya, endpointnya kayak gimana itu? Saham turun sama dengan asing cabut, sama dengan sampai tambah turun lagi gitu kan. Sama jangan lupa rupiahnya juga melemah juga. Nah itu. Kan mereka benchmarknya US dollar. Nah betul. Rupiah melemah, oh iya, free float market cap itu dihitung dari US dollar juga. Jadi sahamnya turun, IDR melemah, double-double gitu jadinya. Exactly. Tapi apa yang salah kalau misalnya kita ngomong saham perbankan ya, misalnya kan seharusnya pakai logika kalau misalnya kita ngomong fundamental kan seharusnya ada titik yang ini tuh udah murah banget gitu. Kalau misalnya kita lihat dividend yield
beberapa bank yang Big Four aja udah ada yang 11% gitu misalnya. Yang terbesar aja bisa udah, yang biasanya PR-nya itu 20-an sekarang udah belasan juga. Dia punya dividen yield udah tadi pagi waktu turun 3% udah 5,7% gitu. Dia punya dividen yield. Sejak kapan lagi? Nah, kenapa asing tuh tidak melihat itu sebagai oke, ini tuh udah rendah gitu, udah bagus nih. Asing aku rasa mengaku ya kita sangat murah karena I think it's undeniable. Lu mau lihat dari angle apapun, PE, PB, dividend yield, semua udah screaming buy lah gitu. Murah banget. Kayak ya, saham salah satu blue chips bank kita, valuasi price to book-nya aja udah mungkin lebih rendah dibanding COVID level. Jadi definitely cheap ya gitu. Udah nggak bisa dipungkiri lah, cheap is given kita, valuasi kita. Cuman mungkin kenapa asing nggak mau masuk sekarang, I think buat mereka juga, iya itu tadi ya, dari rupiahnya kalau dia masuk sekarang pun kalau rupiah kita masih terus depresiasi, whatever keuntungan itu akan tergerus dari depresiasi kurs tersebut kan. Jadi I think mereka juga mau lihat tuh kita kurs kita, rupiah kita tuh stabil dulu lah, lebih ada stabilisasi dulu di sisi kurs itu. Ya itu gimana cara ininya? Soalnya kan ini kan apa ya, kayak mereka cabut gara-gara rupiah kita melemah misalnya, atau enggak misalnya MSCI announcement ya kan. Habis itu asing sekarang yang aktif pada cabut. Asing yang aktif itu cabut, rupiah kita melemah, ada outflow terus-terusan gitu kan. Ya tambah lemah lagi kita punya IDR gitu kan, tambah lemah lagi IDR. Abis itu sekarang yang nggak tahu, mungkin yang bagian bond mereka juga jadi mikir-mikir gitu, gue kalau misalnya dikasih bond yieldnya cuma sekian, ngapain cabut juga gitu. Akhirnya yang dari bond cabut juga. Jadi endingnya kayak gimana caranya, kayak apa yang perlu terjadi supaya apa ya, ini tuh stop gitu, atau ini cuma masalah momen maksudnya berarti ya kita tinggal tunggu aja 12 Mei nanti. 12 Mei harapannya itu udah dikasih kepastian selesainya kapan gitu. Apa kan kayak gimana gitu? Mungkin aku coba lihat dari sisi yang bond market dulu ya. Bond market memang year to date juga sempat ada outflow tuh sekitar 1, sekian billion lah. Nggak sampai sebesar equity, nggak sampai sebesar outflow di saham. Cuman sebenarnya yang menarik di bond market itu sudah mulai ada inflow ya dari foreign belakangan. Jadi di level-level yield segini itu some of the foreign investors itu mungkin sudah melihat yield kita udah cukup menarik gitu. Jadi it's a good support lah, good sign, good early sign. Cuman yang mungkin yang nextnya ini memang penting juga, memang rupiah itu sebagai sign apa ya, confidence sign dari foreign ke Indonesia, foreign investor ke Indonesia itu harus stabil dulu sih, supaya untuk meng-attract more foreign investors ini masuk gitu. Sebenarnya kalau dilihat valuasi itu soalnya it's a good support ya. Aku rasa mereka tuh lagi nunggu aja nih, wait and see. They don't mind waiting another 2 minggu, 4 minggu sih menurutku ya. Tapi I think udah di radar-radar yang mereka juga mungkin melihat ini valuasi menarik untuk long term investor ya. Karena di foreign investor itu juga banyak tipenya ya. Ada yang hedge fund, ada yang quant fund, ada yang bener-bener long term, ada juga yang memang very tactical. Jadi for some investor yang taking long term view, aku rasa sudah mulai considering juga liatin. Cuman untuk pull the trigger untuk masuk sekarang sih, aku rasa mereka masih wait and see. Ya. Kenapa nggak nunggu 2 minggu, 4 minggu lagi lah for clarity tersebut gitu. Iya, ya. Mungkin kita juga secara market nggak, apakah ini kita secara market juga cuma 1%, jadi mereka nggak terlalu mikir-mikirin banget gitu ya. Betul, ya dibandingkan mungkin market-market yang lain kita memang sangat kecil sih. Iya, iya. Terus kalau misalnya kayak, oke, berarti kan rupiah kan salah satu hal yang kita butuh stabilize supaya foreign investor ini lebih tertarik buat masuk. Soalnya kan foreign investor kalau misalnya mereka lihat mereka returnnya bukan dari IDR, tapi returnnya dari USD gitu kan. Caranya gimana sih? Apa yang perlu terjadi supaya rupiah kita tuh nggak terus terdepresiasi? Susah sih ini jawabnya ya. Sebenarnya rupiah kita tuh very hard to
explain juga, tapi maksudku gini, kita itu track record rupiah itu memang tiap tahun depreciate ya. Unfortunately for the past 10 tahun kali ya, tiap tahun depresiasi itu terus. Jadi bisa dibilang mungkin confident level market investor terhadap rupiah itu mungkin juga to begin with juga nggak strong banget ya. Jadi itu satu. Jadi itu mungkin persepsi itu juga perlu diperbaiki in the long run, karena ini bukan suatu hal yang bisa quick fix ya. Perlu banyak hal yang dilakukan dan perlu banyak kerjasama antara investor, antara government dan banyak pihak lah ini. Itu satu. Dan kedua itu mungkin kekhawatiran tentang our fiscal budget ya, APBN. Itu juga ada, karena itu sempat jadi kekhawatiran besar di investor bond market. Di bond market tuh sempat menjadi kekhawatiran besar tuh ya. Karena kita kan harus menjaga budget defisit itu di 3% ya. Dan ada kekhawatiran dengan oil price sekarang sudah 120, itu bagaimana ini, apakah kita akan nembus 3% atau tidak gitu. Apakah, karena kalau 3% itu ke-hit, dan itu kan berarti harus issue bond lagi government gitu. Jadi how to finance itu semua, dan how to finance the growth of Indonesia ke depannya gitu dengan oil price yang misalkan terus-terusan di $120 ini. Jadi banyak kekhawatiran itu, dan itu juga menyebabkan confidence di makro kita, dan itu terefleksikan di rupiah. Nah, kalau misalnya dari Sandra kayak gimana? Lu kan kalau misalnya kita di Makmur kan kebetulan udah ada tempat buat beli saham gitu kan. Udah punya, apa sih bahasanya? Ya bisa beli saham lah intinya gitu kan. Nah, lu udah punya data-data dari nasabah gitu loh. Kayak siapa sih nasabah-nasabah mana yang pintar, yang jago, yang bisa cuan gitu, versus teman-teman yang lainnya itu yang konsisten rugi gitu. Nah, lu boleh share insights gak sih kayak berdasarkan data yang lu punya ya, kayak apa typical behavior orang-orang yang bisa cuan versus yang rugi? Oke. Behavior orang yang bisa cuan itu sih mereka yang nggak ikut-ikutan hype, yang pasti bukan beli saham-saham yang viral gitu. Mereka biasa punya tesisnya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya di Makmur tuh kalau gue lihat data, mayoritas flow-nya itu ke saham-saham banking sama saham-saham komoditis gitu, bukan ke saham-saham konglo. Jadi ini memberikan kesan kalau mereka tuh punya tesis sendiri kenapa mereka beli saham itu. Jadi mereka nggak simply ikut-ikutan kayak saham yang lagi viral. Iya, iya. Mungkin itu gara-gara ini kalau lu punya nasabah juga lebih ke yang relatively konservatif kah gitu, mungkin gara-gara basisnya mungkin lu kan awal dari reksadana dan mungkin besar most likely dari RPU RDPT gitu ya. Dan mereka kalau misalnya beli saham otomatis prinsipnya sama, yang fundamental. Gitu-gitu kali ya. Itu salah satu possibility, atau possibility lain juga itu mungkin karena nasabah Makmur nggak terlalu retail banget ya. Mereka yang tiket size-nya agak gede lah. Jadi segmennya dari affluent atau high WI gitu. Oh, mereka lebih ke long term holder kalau kayak gitu dong. Ya. Terus kalau gitu behaviornya mereka, tapi kan kalau misalnya itu mereka lagi pada ya sama-sama kayak teman-temannya lagi floating loss semua lah. Kan lagi downtrend soalnya kan saham-saham banking kan. Betul. Nah, kebetulan kan Makmur baru launching fitur sahamnya kan akhir Januari kemarin kan. Benar. Terus jadi ya orang register gitu, mereka masuknya udah di posisi yang murah gitu. Masih floating loss, tapi floating loss-nya ya kecil gitu. Iya. I see. Terus tapi kalau misalnya yang retail paling beli, kebanyakan itu apa? Favoritnya mereka? Favoritnya saham-saham banking gitu, Big Four, sama ada saham-saham komoditis juga. Ya, saham komoditi yang lu pegang juga, bro. Waduh. Buat yang tahu-tahu aja. Gak pernah tahu mereka. Iya. Itu juga jadi menarik sih, pengen nanya Rani juga deh. Soalnya kan kita kan dikenal Indonesia itu sebagai negara komoditi kan. Dan dulu sejarahnya kalau misalnya commodity price itu naik, itu seharusnya membantu ekonomi Indonesia gitu. Nah, coal price naik, habis itu ada beberapa inilah kayak komoditas naik. Tapi kesannya kok kayak kita punya ekonomi kayak challenging gitu ya. Isunya di mana kalau kayak gitu? Iya, itu interesting kan. Kalau lo inget dulu pas lagi commodity boom yang dulu banget tuh ya 2010 itu, yang dulu banget ya 2010 itu trickle down to ekonomi actually lumayan signifikan ya. Jadi pada saat itu tuh mungkin ada dua hal. Jadi itu price driven dan juga volume driven. Pada saat itu kayak batu bara itu kan volumenya dari, jadi ada growth juga.
pada saat itu bukan cuman waktu itu seingat gue banyak lah kayak tambang-tambang kecil baru bermunculan gitu. Jadi ada volume growth, CPO juga sama. Di CPO mungkin plasmanya pada saat itu juga growth-nya kenceng. Jadi it's volume growth and price growth. Jadi itu trickle down to ekonominya tuh massive. Nah cuman kayaknya yang belakangan ini ya di tahun-tahun ke belakang ini tuh lebih ke price growth ya yang kita analisa ya. Mungkin dibandingkan dulu dari sisi volume growth-nya itu lebih melandai, tidak setinggi dulu ya. Mungkin pada saat itu kita juga dari low base, jadi volume growth terus boom, commodity boom. Kalau sekarang tuh nggak jadi boom karena mungkin volume growth-nya tidak setinggi dulu, tidak sekencang dulu, dan juga udah ada konsolidasi di industri, di mana jadinya lebih banyak memang pemain-pemain besar itu mengkonsolidasi yang pemain-pemain kecil. Jadi trickle down-nya itu mungkin sedikit lebih it takes longer, lebih lama ya untuk benar-benar bisa menggerakkan ekonomi gitu. Dan mungkin kalau saat ini kalau di the problem kan kita memang komoditi eksporter ya, coal, CPO, nikel. Tapi year to date itu kalau dibandingin let's say increase di harga oilnya juga tetap oil price mungkin lebih kenceng nih, dan yet kita tuh actually net importer of oil. Jadi mungkin yang komoditi ekspor kita tuh mungkin perlu lebih besar lagi untuk mengcompensate nilai import dari energi, dari oil itu yang kita import gitu. Jadi sekarang sih balance-nya itu agak challenging. So untuk trickle down to ekonomi itu makanya a bit challenging ya. Jadi lebih harus it takes longer untuk menggerakkan yang 50% dari GDP kita ini, which is yang the household, the consumption household ini. Ya, mungkin berarti kalau misalnya sekarang harga komoditas naik, tapi itu ya dari volumenya naiknya nggak seperti itu, plus ada downside dari oil price-nya ini, gitu ya kira-kira ya. Belakangan ini Sander ya, kayak orang-orang tuh apakah behaviornya ya, orang itu tuh pada mulai nyicil saham-saham atau mereka tuh pada beli RDPU, RDPT atau kayak gimana gitu? Nah, mungkin ini kalau di Makmur sih lebih banyak orang yang masukin ke RDPT, RDPU sih. Tapi ini mungkin related karena nasabah-nasabah Makmur itu kebanyakan profesinya kan business owners, dokter, atau misalnya ya senior manager di suatu perusahaan gitu. Jadi mungkin di saat volatile seperti ini ya mereka nggak ada waktu dan nggak mau ambil risiko gitu untuk misalnya masukin ke saham-saham gitu untuk mulai nyicil saham-saham. Jadi kalau dari kita ngobrol-ngobrol sama nasabah gitu kalau lagi bikin acara gitu, mereka itu misalnya ada business owner tuh yang lagi withhold expansion karena mereka takut demand-nya turun gitu. Mereka mau tunggulah apa marketnya, ekonominya membaik gitu. Terus ada juga itu yang orang-orang misalnya business owner juga itu yang bahan bakunya import dari luar gitu. Nah jadi mereka ada exposure US dollar gitu. Nah orang-orang seperti ini tuh biasa misalnya sambil nunggu duitnya yang dipakai expansion itu nunggu gitu. Nah mereka parkir dulu nih di RDPU atau RDPT gitu. Terus yang ada exposure dolar gitu, nah mereka taruh di reksadana pendapatan tetap yang basisnya US dollar kayak apa Star Fixed Income Dollar itu gitu. Dapat 4%, lumayan. Iya lumayan Iya, kan iya. Sambil nunggu gitu dapat return. Iya, 4% USD soalnya. Iya. Cuman kalau misalnya pengguna lu ya itu tuh biasanya apakah mereka orangnya berbeda antara orang yang invest di saham versus EDPU EDPT atau mereka ini campur gitu, mereka hybrid tuh lebih kayak gimana sih? Oke, jadi kita kan baru nih launching fitur sahamnya. Jadi dari orang-orang yang udah register fitur saham itu tuh sebenarnya mereka punya reksadana pendapatan tetap dan RDPU juga gitu. Jadi mereka emang udah aware sama yang namanya diversifikasi gitu. Ya jadi mungkin ya gara-gara lu punya user base awal dari situ gitu ya. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin IDR kalau itu ya kayak outlook dari Star itu kayak gimana untuk rupiah kita? Oke, kalau aku mungkin kita refer ke konsensus ekonomis di market ya saat ini tuh on average asumsinya itu di sekitar 17.100 Di akhir tahun? full year ya average. Jadi mungkin kita masih melihat adanya pergerakan karena kan full average ya. Jadi bisa jadi ada overshoot ke 17.5,
very possible gitu. Jadi karena kalau dilihat-lihat itu mungkin hampir semua ekonomis yang kita ketemu, kita meeting, kita share insight itu mereka semua pada banyak yang expect dalam waktu dekat ini rupiah itu masih bisa overshoot ke 17.500 or above gitu. Jadi on average-nya tetap di sekitar 17.100, 17.300, tapi adalah potensi overshoot ini. Nah, ini yang memang perlu kita cermati sih gitu. Prediksinya mereka tuh maksudnya 17.100, 17.300 tuh average dalam tahun 2026 atau end of year kita harapkannya itu 17.100, 17.300? Average. Itu Ini udah, berdasarkan yang di median di Bloomberg konsensus ekonomis ya. iya. Gue berharap ekonomisnya bener. Ayolah ekonomis. Kalau misalnya dulu ya Sander ya, kayak dengan data yang lu lihat sekarang, dengan apa yang retail itu, ada berapa pengguna sekarang sih di Makmur? Sekarang Makmur kita total download sih udah hampir 1,5 juta 1,5 gitu. juta, oke. Jadi lu punya database yang cukup gede buat tahu lah kayak kira-kira activity apa yang mereka lakukan yang oke. Apa sih good practices the past 3 months yang lu lihat ya, yang itu mengakibatkan orang-orang itu tuh secara portfolio tetap terjaga. Kalau secara portfolio kita kan basisnya tuh banyak nasabah yang di level reksadana kan. Jadi mereka yang invest di reksadana pendapatan tetap, apalagi yang basisnya obligasi korporasi, itu sih portfolio aman-aman aja ya, nggak minus gitu. Ya, mungkin mereka yang paling tenang kali sekarang. Iya. Mungkin gara-gara itu gue juga nafasnya masih bisa normal gitu. Tapi kalau misalnya gue ngomong kayak gitu, itu membosankan bro buat mereka. Gue bilang gue majority itu apa namanya RDPU, RDPT, apa namanya deposito lah, duit di digital bank, kayak bosan gitu, cuman 7% gitu. Kurang seru. Mereka pengennya 7% per hari. Maunya gitu. Ini ada orang yang nanya nih, kenapa RDPT saya yang di bond pemerintah yield itu turun drastis hampir 50%. Cara hindari itu kayak gimana? Itu kita tahu lah ya kalau misalnya RDPT itu ada yang sampai minus 1-2% gitu kan. Itu buat teman-teman konservatif mungkin itu mereka khawatir. Wih, minus 1%, minus 2%. Betul. Yang sering main saham sih, loh kok gue minus 30%. 1-2% buat mereka bersyukur gitu. Iya. Tapi boleh share gak sih kayak kenapa impact ke reksadana pendapat tetap yang underlying itu adalah pemerintah, obligasi pemerintah itu tuh kena impact gitu. Oke. Tadi pas lu bilang yieldnya tergerus 50%, mungkin maksudnya return 1 tahun terakhir turun 50% kali gitu ya? Oke. Nah, jadi kalau orang tuh biasa kita valuasi obligasi itu tuh pakai kayak net present value lah. Jadi lu tahu pembayaran kupon di masa depan plus dengan pembayaran pokok saat jatuh tempo, nah itu lu discount semuanya pakai suatu rate atau yield gitu. Nah, dari suatu rate atau yield itu dapat harga obligasi nih. Nah, dari sini misalnya kalau kemarin kan kita tahu yield pemerintah tuh naik gitu. Kalau rate pemerintah naik itu kan kediskonnya lebih banyak, makanya harganya turun gitu. Nah, kalau lu mau dapat approximation gitu, kayak turunnya tuh berapa banyak, lu kalau masih kalkulus lu bisa ambil derivatifnya gitu dari NPV formula tadi gitu. Nah, lu akan dapat persentase perubahan harga obligasi itu approximately minus duration obligasi itu dikali dengan perubahan yield gitu. Jadi misalnya gue kasih contoh nih, ada 2 obligasi. Satu obligasi durationnya 2 tahun, yang satu lagi 10 tahun gitu. Kalau yield naik 1% nih, yield pemerintah gitu. Nah itu tuh yang obligasi yang tenornya 2 tahun itu tuh biasa minus 2%. Tapi yang durationnya 10 tahun itu tuh minus 10% gitu approximately gitu. Nah, yang tadi yang lu bilang itu Bahana ABF Bond Index Fund ya. Betul. Nah, itu tuh reksadana yang pegang obligasi-obligasi yang durasinya panjang juga gitu. Makanya impact-nya tuh jauh lebih besar kalau yield pemerintah naik gitu. Kalau yield naik dibandingkan dengan reksadana-reksadana pendapatan tetap yang isinya tuh obligasi korporasi. Karena obligasi korporasi tuh biasa tenornya pendek-pendek, durationnya pendek-pendek gitu. Tapi oke. Mungkin tadi mereka harus ambil S1 dulu supaya bisa ngerti apa yang Sander bilang. Cuman secara prinsip intinya si investor asing itu membutuhkan return yang lebih tinggi
supaya mereka pengen masuk gitu ya. Investor membutuhkan yield yang lebih tinggi supaya mereka masuk, gara-gara rupiah turun jadi mereka jual. Gitu nggak sih? Kira-kira mereka ada alternatif yang lebih baik gitu di tempat lain. Iya, jadi kalau yieldnya naik gitu, itu kan hari ini tuh kalau misalnya beli obligasi dapat yield segini gitu. Kalau yang kemarin-kemarin yieldnya lebih rendah ya harganya turun gitu. Iya, benar. Kayak gitu kurang lebih. Nah itu boleh share nggak kayak tadi ya DPT yang swasta sama yang pemerintah. Kenapa yang swasta itu lebih resilient gitu? Kesana tuh lurus. Ada sih beberapa yang terkoreksi ya. Iya, beberapa ada yang terkoreksi. Tapi relatif ke yang pemerintah kan relatively uptrend gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita lihat underlying-nya, misalnya kayak EBF bond index fund ya, kita lihat kan misalnya kayak kuponnya berapa 8% lah, 7 sekian persen gitu. Kan kalau misalnya long term, apakah seharusnya itu juga tetap bakal memberikan return sesuai dengan underlying-nya? Nah itu kan kalau ya Bahana EBF itu kan FR kan isinya kan, dan FR kayak yang gue bilang tadi itu bisa yang jangka waktunya panjang gitu, durationnya panjang gitu. Nah kalau durationnya panjang ya lo yield naik ya itu harga turunnya akan lebih drastis gitu. Nah kalau yang itu RDPT yang isinya obligasi korporasi biasa yang durasinya pendek gitu, jadi lebih resilient lah. Jadi kalau turun itu impactnya nggak segede kalau yang durasinya panjang. Terus juga lu bisa cover itu penurunannya dari lain kan. Misalnya kayak reksadana obligasi pemerintah itu tuh biasa rentang harganya lebih kecil gitu. Sedangkan obligasi korporasi rentang harganya lebih gede gitu. Jadi fund manager lebih punya fleksibilitas untuk nentuin fair value ada di mana gitu. Ya, ini kan kalau misalnya kita lihat dari performance year to date ya, pasti kan yang isinya itu obligasi pemerintah seharusnya performance-nya lebih nggak bagus dibandingkan yang isinya itu obligasi swasta gitu kan. Apakah berarti bisa diasumsikan kayak apa advice lu ke audience gitu ya? Apakah kalau kayak gitu lebih baik nih buat yang corporate aja gitu. Yang corporate uptrendnya lebih pasti during good times and bad times gitu kan. Oke, menurut gua itu tergantung view lu sih sebagai nasabah gitu. Kalau lu ngelihat yield sekarang nih udah tinggi banget nih, nextnya yieldnya harusnya turun lagi nih. Nah itu mendingan lu tetap pegang yang obligasi pemerintah, reksadana yang basisnya obligasi pemerintah. Soalnya kalau yield turun, dia returnnya pasti ngegasnya jauh juga lebih kencang gitu dibandingin reksadana yang basisnya obligasi korporasi gitu. Ya, yield turun itu apa yang perlu dibutuhkan supaya yield itu bisa turun? Wah itu mungkin lebih cocok ke Rani ya. Oke, Untuk itu sih mungkin kita perlu dibantu foreign inflows ya. Iya. It doesn't hurt lah to have foreign inflows. Terus ya kita perlu ada itu tadi sih balik-balik lagi ke the makro sentimennya ini perlu membaik. Jadi, apakah lebih ke sana atau ada kaitannya juga sama apa yang keputusan The Fed gitu? Apakah mereka bakal pangkas suku bunga atau enggak kayak gitu? Kayak outlook-nya Star terhadap suku bunga terhadap The Fed itu kayak gimana sih? Kapan mereka bakal pangkas gitu? Jadi tuh kalau kita ingat awal tahun ya ekspektasi pasar terhadap Fed itu masih ada 2 kali penurunan. Nah tapi as per today gitu per hari ini ekspektasi pasar itu actually nggak ada lagi penurunan suku bunga untuk The Fed per hari ini ya untuk ekspektasi pasar. Jadi karena ditambah lagi ada sekarang oil price shock, oil price-nya juga naik, jadi ada kekhawatiran inflasi. Apalagi kita lihat kalau di Amerika Serikat kemarin inflasi dia di Maret itu masih di atas targetnya The Fed ya. Jadi inflasi pressure-nya di sana juga cukup tinggi. Jadi very unlikely ya, mungkin probabilitas untuk Fed rate cut tahun ini jadinya kalau awal tahun sangat besar. Kalau sekarang setelah adanya perang, setelah adanya konflik di Iran dan kenaikan harga minyak, jadinya probabilitas Fed rate cut itu jadi sangat-sangat rendah kalau sekarang. Sangat rendah, oke. Nah ini ya kan Star Stable Income Fund kelas utama ini memberikan return 7,5% tahun ini, 7,65%. 5 tahun terakhir itu 8,5% CAGR-nya gitu kan. Nah itu boleh share gak sih kayak kungfunya apa? Kayak gimana caranya bisa mendapatkan 8,5% on average dalam 5 tahun terakhir gitu. Kayak apa yang berbeda dengan RDPT lainnya? Oke, mungkin kalau stable income kita ini memang kita fokusnya memang di obligasi korporasi yang investment grade dan yang tenor pendek ya. Kita memang menjaga
kita nggak main yang panjang-panjang. Memang ini memang kita fokus di yang pendek-pendek. Maksimum tuh 5 lah, kita selalu jaga di bawah 5, malah at the moment tuh kita actually di bawah 3. Jadi Sorry, boleh share nggak sih kayak emang kenapa gitu? Emang tenor pendek versus tenor panjang implikasinya ke investor tuh apa? kita menjaga volatilitas itu tadi sih yang mungkin tadi udah sempat disinggung sama sender jadi di depan. Jadi kalau semakin panjang mungkin tuh lebih reaktif atau lebih volatile harganya. Nah, kita menjaga volatilitas itu dengan berfokus ke tenor-tenor yang lebih pendek gitu ya. Dan juga kita cukup menyaring ya, karena kalau di obligasi korporasi itu kan likuiditasnya mungkin tidak sebagus obligasi pemerintah. Nah, jadi kita sangat menyaring proses seleksi pada saat kita menginvestasikan obligasi pemerintah korporasi tersebut. Jadi kita analisa, kita pilih yang mana yang kemampuan finansialnya itu baik, kemampuan membayarnya itu baik. Jadi kita mencoba banget untuk reduce ataupun menjaga credit risk dari semua bond yang ada di dalam portofolio kita gitu. Nah itu kan kalau bisa dilihat ya DPT itu kemarin yang pemerintah itu kayak gini ya. Kayak gini sampai certain point deh kayak gini harganya gitu kan. Terus ada juga EDPT yang mengalami drawdown juga, yang isinya itu obligasi swasta pun juga ada gitu, yang bukan yang full pemerintah. Ada juga yang sempat terkoreksi, yang drawdownnya kelihatan lumayan deep gitu ya dibandingkan dengan mereka punya kenaikan. Nah kalau misalnya strategi apa? Soalnya kan kalau misalnya dilihat kan relatively uptrend kan, relatively lurus naik gitu. Kayak apa yang membedakan sebuah reksadana yang tidak mengalami drawdown 3 bulan terakhir dengan yang mengalami drawdown? Apakah cuman sebatas tadi kayak yang ini short term, ini long term gitu doang atau kayak gimana? Jadi mungkin kita juga yang kita coba lakukan di Star itu juga continue untuk ini ya, mencoba enhance portfolio yield tersebut. Jadi supaya jadi buffer kita pada saat volatilitas market tinggi seperti sekarang ini nih, harga bond market juga semua koreksi, mau obligasi pemerintah maupun korporasi juga sebenarnya sama-sama koreksi ya, in line with the market juga gitu. Cuman kita mencoba pada saat portfolio yield kita tuh tinggi, itu mungkin lebih ada buffer untuk mengkompensate penurunan harian di bond tersebut gitu, di underlyingnya itu. Jadi itu yang kita coba terus lakukan. Jadi portfolio yield itu juga matters ya gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang kalau di bond market itu memang yang nggak bisa dielakkan ya. It's the impact dari mark to market di bond market tersebut. Cuman sebenarnya kan kalau kita lihat tuh semua obligasi masih lancar gitu. Even di reksadana lainnya kayak kita juga nggak dengar adanya ada credit risk yang mencuat. Jadi semuanya masih lancar. Tapi ini memang a result of mark to market itu karena memang ada koreksi di market. Iya. Gara-gara tadi ada penurunan harganya, berarti sebenarnya dua-duanya ya, dari pemerintah maupun swasta pun sebenarnya ada koreksi juga ya. Terutama koreksi. Tapi kalau misalnya yang long term bakal lebih kerasa lagi. Betul. Gitu. Nah makanya kita lebih fokus yang di pendek, dan kita cari memang di portofolio kita lumayan mencari yang high yield ya. Kita cari high yield di market supaya apa? Supaya pada saat ada market koreksi seperti sekarang ini, volatilitas tinggi, buffer kita cukup memadai lah supaya kita penerimaan kupon hariannya itu lebih tinggi dibandingkan volatilitas di market yang sekarang terjadi gitu sih. Oke. Boleh bocorin nggak sih yang sekarang yang tactical itu? Sekarang posisinya kayak gimana? Sekarang apakah lebih konservatif atau sekarang udah relatively agresif? Kita yang sekarang banget kita mungkin lebih. Tapi yang menarik kalau di Korea itu tuh jadi term yang dinamakan Korea discount gitu. Jadi saham-saham konglonya justru itu valuasinya terdiskon. Kalau di Indonesia saham-saham konglonya itu kan valuasinya premium. Oh gitu. Kok bisa saham-saham konglo di sana malah dikasih diskon? Kalau sampai Indonesia dikeluarin gitu dari MSCI Emerging Market Index, itu kan berarti orang-orang ya terpaksa harus jual kan. Nah kalau orang-orang terpaksa harus jual 300 triliun ada selling pressure. Lu bayangin aja saham-saham Indonesia average trading value-nya di bulan Maret kemarin tuh sekitar 30 triliun. Itu dari semua universe ya.
universe yang dipegang MSCI Emerging Market Index, let's say setengahnya lah trading value-nya. 15 triliun lah let's say. Kalau lu ada selling pressure 300 triliun itu liquidity 20 hari.